Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, saya perkenalkan saya Ahmad Asif ya. Saya untuk saat ini berlokasi di Jakarta. Kemudian untuk pengajar kita yaitu Bapak Hirman Karim dan alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita, sudah bergabung dengan kita. Beliau online dari kediamannya yaitu di daerah Kalimantan Timur, tepatnya di Balikpapan seperti itu. Nah, untuk materi pada hari ini akan membahas mengenai bagaimana cara mengukur efektivitas safety gitu ya, kurang lebih seperti itu di suatu perusahaan seperti itu. Nah, mungkin sebelum saya serahkan waktunya ke Pak Hirman, saya ingin sampaikan dulu terkait dengan kegiatan ini. Yang pertama mungkin masalah ini ya, masalah koneksi ya. Nah, jadi dalam beberapa kali kita mengadakan pelatihan online ini, seringkali kadang dari peserta itu tidak bisa mendengarkan suara dari pembicara kita atau mungkin terputus-putus seperti itu ya. Nah itu mungkin karena memang jaringan dari sisi partisipan terkadang juga ada kendala. Nah mungkin hal-hal semacam itu nanti kita mohon maaf ya apabila ada hal-hal semacam itu karena di luar dari kendali kami gitu. Nah, namun nanti untuk kegiatan ini akan kita rekam dan akan kita upload di YouTube dan akan bisa dilihat secara utuh nanti insya Allah. Semoga tidak ada kendala seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di awal ini. Untuk materi saya langsung serahkan kepada Pak Hirman untuk menjelaskan tentang how to make atau to measure ya safety performance ya. Nah, untuk lebih lengkapnya dan lebih detailnya silakan Pak Hirman memaparkannya. Silakan Pak Hirman. Terima kasih Mas Asif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya bagi kita yang hadir di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau Yana ini dari apa ya? Yana dari Berau ya? Saya dari Tanjung Selor, Tanjung Selor ya? Kabupaten Kalimantan Utara. Oke, tadi saya lihat Pak David dari apa? Dari mana namanya? Dari Medan, tapi kerjanya di Kalimantan ya? Dari Manado Pak tadi? Ya dari Manado, sorry. Oh ya, security di Manado. Ya. Bagus. Security itu juga penting untuk ikut apa itu Hierarch Hazard Identification Risk Assessment. Kami di Balikpapan melaksanakan itu mengenai Hierarch ini hazard, mengenali bahaya dan sudah itu bagaimana mengendalikan bahaya. Malahan security ini secara sifat pekerjaannya lebih banyak menantang bahaya sebenarnya. Ya bahaya bisa dikenali dengan mudah, tapi masalahnya bisa dikendalikan enggak bahaya supaya risikonya tidak terjadi pada diri petugas security gitu. Jadi sangat bagus untuk meneruskan pelatihan-pelatihan selanjutnya. Yang tadi yang di Kalimantan Bapak Sipayung yang dari Medan ya. Dan dari Kalimantan Tengah juga ada tadi ya, Pak. Saya sering ke Kalimantan Tengah. Oke. Mungkin saya tambahkan sedikit bahwa saya aktif di safety ini sudah dari tahun, tertarik dengan safety ini malahan dari tahun 80. Ya, saya pernah di training stop program waktu saya kerja di Freeport. Di
Indonesia juga sudah sering ikut-ikut seminar, ikut training-training safety, baik yang dilaksanakan lain gitu, atau orang membantu diri kita orang selamat dalam bekerja. Kita memperkenalkan risiko level atau tingkat risiko dari bahaya tersebut. Ya, ini sebelum bekerja kita sudah harus perkirakan itu. Setelah itu kita tahu level risikonya, baru kita terapkan kendalinya atau kontrolnya. Ya, kalau PPA itu atau alat pelindung diri itu kontrol terakhir. Kontrol yang pertama itu untuk risiko bahaya, yaitu apa yang disebut menghilangkan, eliminasi, menghilangkan risiko atau bahaya itu kita hilangkan dengan cara yang terukur. Sudah itu mungkin cara mengganti, ya, itu lain, itu yang harus kita bahas dalam Hirak yang sudah pernah kita lakukan. Prinsip saya tidak akan pernah berhenti selagi bisa untuk berbagi masalah ketiga ini. Karena Indonesia itu terkenal paling dan cenderung akan terjadi kemiskinan. Indonesia rekor yang itu misalnya $100, Indonesia ini rata-ratanya malah $200. Jadi kita menyumbang kemiskinan dunia juga berarti akibat kecelakaan. Oke, saya rasa cukup untuk informasi mengenai saya, dan selanjutnya akan kita teruskan dengan materi ini. Pas waktunya juga sudah jam 1 di Jakarta. Oke, bisa dilihat slide saya? Ya, Bisa dilihat slide saya? Bisa. Oke. Saya yang paling khawatir dalam apa ini, dalam presentasi online ini, yang pertama jaringan itu tidak lancar, itu yang pertama. Yang kedua, orang tidak ada yang dengar saya gitu, saya bicara sendiri gitu. Jadi beda betul dengan mengajar di kelas. Mengajar di kelas kelihatan orang mau keluar satu orang aja langsung kelihatan. Kalau di sini nggak, bubar semua orang, saya bisa sendiri bicaranya, nggak akan tahu, saya nggak akan pernah tahu. Oke, that's the problem ya, the problem dalam online seminar ini. Oke, selanjutnya kita teruskan. Jadi bagaimana mengukur apa ini, kinerja ketiga atau safety performance, ya. Jadi ini juga bagian dari peraturan pemerintah bahwa data-data di pekerjaan, data-data jam kerja di pekerjaan dari karyawan, dari orang-orang semua itu dijadikan untuk pengukur, untuk alat ukur bagaimana kinerja ketiga.
Jadi ada hubungannya sekali, sangat ada hubungannya dengan jam kerja karyawan. Ya. Perlu dipahamin, mungkin sebagian sudah tahu bahwa sesuai aturan pemerintah, karyawan atau pekerja atau buruh, dia bekerja itu 40 jam seminggu atau 8 jam satu hari, hari Sabtu Minggu nggak kerja. Jadi 8 jam per hari itu dengan catatan hari Sabtu Minggu tidak kerja. Jadi seminggu itu 40 jam. Ya, itu aturan pemerintah. Kalau ada perusahaan yang bekerja 7 jam, ya 7 jam kali 5, jadi berarti 35 jam, berarti hari Jumat dia kerja, hari Sabtu dia kerja, ya. Jadi kalau hari Sabtu berarti 7 jam kerjanya satu hari, ya. Itu berturut-turut selama 5 jam, ya. Jadi 35 jam dan 5 jam yang terakhir hari Sabtu. Ya, begitu. Jadi gitu perhitungannya, maka totalnya tetap 40 jam seminggu. Setelah itu kalau dibilang setahun itu menjadi 172 kalau tidak salah saya, atau 173 jam per bulan. Jadi jatuhnya. So, jumlah jam inilah yang kita jadikan alat ukurnya. Alat ukur untuk melihat statistik kecelakaan. Ya, statistik kecelakaan ini harus ditampilkan untuk melihat perusahaan. Jadi ini aja yang paling dipahami dulu. Yang utama bahwa jam kerja karyawan totalnya itu dijadikan alat pembagi, ya, alat pembagi dari kecelakaan yang terjadi jumlahnya ataupun jumlah istirahat karena sakit atau kena celaka, ya. Ataupun bisa juga yang fatality. Ini akan kita bahas ini supaya lebih jelas. Dan selanjutnya tergantung dari saudara-saudara untuk mengembangkan di perusahaannya, ya. Dan ini nanti akan menarik dan akan menyenangkan karena if you know what you are doing, that will be interesting. Kalau Anda tahu apa yang Anda lakukan, maka akan menarik, nggak akan bosan. Ini pengalaman saya, ya, itulah maksud saya di sini. Oke. Ini sistem manajemen keselamatan kerja SMK 3 PP nomor 50 tahun 2012 elemen 10, ya. Mungkin sebagian sudah tahu mengenai SMK 3 ini, yaitu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Ini wajib diterapkan di semua perusahaan. Yang 12 elemen dia dengan 44 sub elemen, ya. Jadi 12 elemen ini yang elemen 10, ya, ini menjelaskan mengenai data-data dari karyawan yang dijadikan untuk mengukur. Mengukur apa? Mengukur kecelakaan yang hilang hari kerja. Ini maksudnya. Ya. Jadi elemen 10 dari 12 elemen SMK 3, ya, di apa istilahnya nih, sub elemennya 2, ya. Setelah itu 10, 2, dan 1 kriterianya, data ketiga yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa. Ya. Dianalisa, tujuannya tentu untuk supaya dijadikan, data ini dijadikan untuk alat ukur. Ini SMK 3. Jadi orang atau ahli K3 mungkin ada di sini yang ahli K3, tapi ada juga yang sudah orang yang berkiprah dengan safety, harus mengerti betul dengan SMK 3 ini. Kita sudah melakukan 2 kali pelatihan training SMK 3. Mungkin kita akan melakukan lagi karena ada permintaan untuk dilanjutkan lagi, ya, mengenai SMK 3. Oke, jadi elemen 10 dari SMK 3 tadi dengan sub elemen 2, kriteria yang pertama apa? Data ketiga yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa. Jadi man hours-nya, jumlah jam kerja karyawan, ya. Sudah itu yang kedua, yaitu lapor rutin kinerja K3 dibuat. Nah, ini laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan di tempat kerja. Ya, ini permintaan dari sistem manajemen K3 nih, SMK 3, ya, pada yang elemen 10-nya dengan sub elemen 2 dan kriteria 2. Jadi ada hal yang
penting untuk dipahamin khususnya orang-orang yang tertarik dengan safety, apalagi orang yang bekerja dengan safety ya, atau dengan K3. Di sini ada grafik ya. Di sini kelihatan bahwa ada laporan atau statistik dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. Dan ini dilaporkan pada bulan Juli. Ya, di bulan Juli. Sekarang bulan Juli misalnya kan jadi 6 bulan terakhir ini rekodnya. Bahwa di sini yang hijau ini adalah lost time accident frequency rate. Artinya adalah hilang hari kerja akibat kecelakaan. Jadi karena kecelakaan hilang hari kerja orang yang jadi korban kecelakaan tersebut. Ya, dia tidak bisa kerja dia. Tidak bisa kerja itu diputuskan oleh siapa? Nggak bisa dia diri sendiri, nggak bisa diri dia yang memutuskannya. Tidak bisa bosnya yang memutuskannya. Yang memutuskan dia tidak bisa bekerja itu adalah dokter. Dokternya yang mana? Dokter Hipparchus. Jadi dokter umum harus mendapatkan pelatihan kira-kira 3 bulan kalau saya tidak salah. Maka dia akan dapat tambahan gelar. Dokter Hipparchus. Ya. Dan dokter Hipparchus lah yang memutuskan bahwa orang yang mendapat kecelakaan tadi, dia harus istirahat di rumah mungkin 5 hari. 6 hari, 3 bulan. Jumlah hari inilah menunjukkan keparahan dari kecelakaannya. Ya, mudah memahami kan? Nah, ini. Jadi seseorang, kalau kecelakaan dia diputuskan oleh dokter Hipparchus, Anda boleh istirahat 5 hari, tapi gaji tetap dibayar. Ya, ini yang ruginya ini, perusahaan ruginya ini. Ya, 5 hari. Ya, ruginya bukan itu saja. Harus diganti orang lagi, harus di-training lagi orang macam-macam, ya. Maka kerugian kos biaya dari suatu kecelakaan itu bisa 50 kali dari yang kelihatan. Itu dunia yang menetapkan itu. Ya, jangan disangka ya kakinya terkilir akibat kecelakaan langsung diurut 500.000. Jangan disangka 500.000 aja biayanya, bukan. Dikalikan 50. Kenapa? Nah, ini lain banyak hal-hal yang harus disinggung dalam hal ini. Mungkin makan waktu. Mungkin next time kita bisa bicara gitu lagi. Ya. Sudah itu apa lagi setelah tingkat keseringan, lost time accident frequency rate. Jadi tingkat keseringannya, satu yang biru ini adalah tingkat keparahan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, keparahan itu berbeda. Suatu kecelakaan bisa orang istirahat 3 hari saja, bisa kembali kerja. Atau istirahat seminggu. Bisa juga istirahat 3 bulan. Ini yang dimaksud dengan lost time accident. Frequency rate, seringnya, dan lost time accident severity rate, ini keparahannya. Jadi keparahannya dihitung dengan harinya. Kalau lost time accident frequency rate dihitung dengan jumlah kecelakaan yang terjadi. Ya. Cuma dalam 1 bulan bisa aja kecelakaan terjadi 3 kali. Maka angka 3 itu dibutuhkan. Oke, kita lanjutkan. Saya rasa kita tidak perlu berlama-lama soal itu. Jadi statistically injury and illness data dan analisis ini harus statistic by safety committee. Jadi P2K3 di perusahaan-perusahaan mungkin kalau ada, saya yakin semuanya sudah ada P2K3 ya. P2K3 penting. P2K3 lah yang membuat program-program K3, program-program safety jalan. P2K3 ini mungkin saudara sudah pada tahu bahwa pimpinan grupnya ini harus P2K3 ini harus yang menentukan, dia yang menetapkan dan menentukan uang keluar atau tidak di perusahaan itu untuk beli sesuatu yang berhubungan dengan K3. Jadi harus ada direktur di sana, pimpinannya. Sedangkan sekretarisnya adalah ahli K3. Ini yang perlu ditekankan dulu. Ya. Jadi frekuensi rate, ya, ini tingkat keseringan kejadian kecelakaan. Ya. Tingkat keseringan kejadian kecelakaan. Ya. Kalau consequence rate, ini tingkat keparahan yang dapat terjadi. Jadi 2 hal ini menunjukkan risiko sebenarnya. Ya, ini yang paling penting. Ya. Sedangkan dapatnya tingkat keseringan kejadian itu apa? Berapa kali kecelakaan dalam bulan ini? Nah, ini maksudnya. Ya, berapa kali? Mungkin dalam bulan ini kecelakaan 2 kali. Oke, enggak apa-apa. Oke, 2 kali kita catat. Berarti seringnya sampai 2 kali kecelakaan dalam sebulan. Tapi keparahannya apa? Dari 2 hari ini ditetapkan kecelakaan pertama mungkin 10 hari harus istirahat di rumah sakit. Kecelakaan kedua harus istirahat misalnya 20 hari. Maka totalnya
total dari tingkat keparahannya menjadi 20 sampai 10. Jadi 30 hari untuk bulan itu. Ya, jadi perbedaannya harus dipastikan dulu untuk mengukur selanjutnya. Jadi, oke, ini kita balik sedikit dulu untuk melihat dasarnya. Penyebab dasar, ya, the three basic cause. Ada 3 penyebab dasar kecelakaan terjadi. Ya, tiga kecelakaan itu apa? Yang pertama, manajemen poor. Poor manajemennya apa? Sistem manajemennya nggak jalan. Ya, misalnya nggak ada SOP, nggak ada work instruction, nggak ada pengawasan, nggak ada rambu-rambu, nggak ada. Pokoknya banyak yang nggak adanya. Ya, sudah itu tidak adanya safety policy dan decision. Tidak ada kebijakan K3. Ini kita sudah bahas di SMK 3. Sudah itu tidak ada keputusan-keputusan yang mendukung. Sudah itu ini yang kedua. Yang ketiga adalah personal atau lingkungan, faktor-faktor lingkungan yang tidak mendukung. Misal ke personal apa? Tidak dapat pelatihan, tidak terlatih. Dia sopir tapi tidak pernah bawa mobil dan tidak punya SIM. Ya, ini suatu dia operator tidak pernah mendapatkan pelatihan yang khusus, misal operator kren. Ya, soal sebagai operator kren banyak yang harus dipelajarinya. Sudah itu environmental faktor apa? Ini faktor-faktor lingkungan. Mungkin di tempat kerja itu gelap, ya. Mungkin tempat kerjanya itu tidak nyaman, ya, atau terlalu panas, atau terlalu berdebu, atau terlalu bising, atau pokoknya banyak terlalunya. Itu lingkungan, ya. Jadi faktor lingkungan, faktor manusianya, dan faktor kebijakan dari pimpinan. Ini 3 penyebab dasar dari kecelakaan terjadi. Ya. Oke. Maka akibat dari 3 faktor tadi, ya, maka terjadilah unsafe act. Apa itu unsafe act? Yaitu tindakan yang tidak selamat, tindakan yang tidak aman. Ya. Apa contohnya unsafe act? Yaitu orang melaju membawa kendaraan tanpa memperhitungkan kecepatan. Padahal sudah tertulis di sana 60 km per jam, dia tancap sampai 100 km per jam. Itu unsafe act, tindakan yang tidak aman, tidak selamat. Atau dia tuh memanjat, ya, tanpa bekerja di ketinggian tanpa pelindung diri, ya, dengan tidak menggunakan safety belt atau lanyard atau pokoknya safety belt. Maka kalau dia terjadi masalah, dia jatuh langsung ke tanah langsung dia. Ya, berarti itu unsafe act. Dia melakukan suatu unsafe act. Banyak kerjaan-kerjaan yang dilakukan itu yang unsafe. Ya, ini namanya unsafe act. Ya, yang berikut apa? Unsafe condition. Kondisinya yang tidak selamat. Apa contohnya? Misalnya pipa-pipa kecil tuh berserakan di lantai, orang lalu lalang di sana. Suatu oli banyak berserakan di sana, licin jalannya. Ya, kondisi-kondisi banyak. Ini termasuk bagian dari anomali, ya. Anomali itu istilahnya sesuatu yang tidak normal. Ini penyebab dasar adalah berikutnya apa? Penyebab dasar yaitu terjadinya pelepasan energi, ya, energi dari seseorang, ya, dan kontak, terjadi kontak energi. Jadi yang maksud energi di sini ini energi kinetis. Energi kinetis yaitu sesuatu yang bertabrakan, sesuatu yang menabrak, terjepit, bisa juga pokoknya sesuatu pertukaran energi, ya. Atau dengan hazardous material. Hazardous material bisa zat kimia, bisa bahan-bahan yang membuat orang itu sakit, ya. Termasuk juga sebenarnya corona ini sudah termasuk hazardous substance, ya. Unsur-unsur yang sangat berbahaya, hazardous. Jadi inilah kontak dengan inilah yang dinamakan yang penyebab langsung, indirect cause, yang penyebab tidak langsung, ya. Tapi yang penyebab langsungnya ini yang seperti yang dibilang tadi ini, unless. Jadi kondisi yang tidak aman atau misalnya tindakan yang tidak aman itu adalah penyebab tidak langsung, ya. Kalau itu di stop, ya, mungkin tidak akan terjadi kecelakaan, tidak akan terjadi transfer of energy, tidak terjadi pertukaran energi. Itu maksudnya pertukaran energi ini itu tadi yang saya bilang, kayak terjepit, terbentur, terpukul, pokoknya pakai ether lah gitu. Oke. Ini yang disebut direct cause, ya. Direct cause inilah yang menyebabkan timbulnya kecelakaan, ya.
Oke, kecelakaan akan timbul setelah dilaksanakan adanya direct cause. Direct cause ini penyebab dasar. Ini kalau kita urut dari awal, ada 3 basic penyebab dasar. Ya, penyebab dasar itu manajemen tidak mendukung, kebijakan safety policy dan keputusan-keputusan tidak ada, suatu personal tidak menjamin, tidak didukung oleh pengalaman atau pendidikan. Sudah itu environmental factor, lingkungan juga faktornya. Ini sebagai basic cause, penyebab dasar. Maka timbullah unsafe act dengan unsafe condition sebagai indirect cause, penyebab yang tidak langsung. Maka selanjutnya setelah itu tidak juga dibenarin, ya, unsafe act tidak di stop, unsafe condition tidak diperbaiki, maka akan terjadi direct cause, penyebabnya per kontak energi ya, terbanting, terpukul, pokoknya segala macam hal itu tuh. Suatu accident personal injury akan terjadi. Kecelakaan apa? Cedera terhadap manusia, kerusakan pada harta benda bisa terjadi, suatu terhentinya production. Tadinya harus selesai kerja tuh 6 jam, karena kecelakaan molor menjadi 12 jam. Itu maksudnya di sini. Oke, kriteria kecelakaan apa? Ini penting. Apa yang dimaksud kriteria kecelakaan? Kerja di ketinggian, ya. Itu sudah jelas bahayanya jatuh, ya. Bahaya jatuh itu maksudnya whatever yang jatuh, apapun yang jatuh, ya. Orang bisa juga itu. Jadi bahaya jatuh kerja di ketinggian berupa hazardnya. Sekarang yang jatuh dari ketinggian itu apa? Kalau kita contohkan di sini yang jatuh palu, ya. Palu jatuh dari ketinggian, dari scaffolding misalnya, maka terjadi suatu proses kecelakaan accident, atau juga bisa dibilangkan di sini nyaris kecelakaan. Nyaris kecelakaan. Ya. Yang nyaris kecelakaan dengan kecelakaan ini ada bedanya. Ya. Jadi ada yang jatuh. Ya. Kejadiannya itu ada yang jatuh, maka ada konsekuensinya. Konsekuensi itu tingkat keparahan yang akan timbul. Apa sebenarnya? Apakah ada keparahan atau tidak? Ini batasannya. Maka kalau palu itu jatuh pas ke kepala orang, ya, dengan ketinggian yang cukup, orang ini kepalanya botak itu bisa terluka parah, ya, meninggal. Itu maksudnya di sini meninggal, fatal, ya. Sudah itu kematian ya timbul. Kalau jatuhnya tuh meleset, ya, meleset dan ke samping orang ini aja, ini namanya yang nyaris, ya, atau nyaris atau near miss. Nyaris dengan kecelakaan yang ada cedera, itu kalau bagi orang safety itu dianggap bobotnya sama. Yang membedakannya cuma apa? Waktu yang tidak pas dan tempat yang tidak pas. Kadang-kadang jaraknya setengah meter aja, selamat dia dari kematian. Dan itu saya pernah alamin dan saksikan. Ya. Jarak setengah meter aja dari tempat itu dia, kalau pas dia di tempat tersebut, dia sudah almarhum. Ini yang dimaksud dengan near miss. Banyak kejadian near miss ini berulang-ulang, orang yang tidak sadar-sadar diulang-ulangnya terus. Akhirnya tidak beruntung dia, maka pas waktunya lewat. Itu maksud di sini. Jadi sudah paham sekarang near miss. Kalau selanjutnya apa? Ini rawat medis. Kalau rawat medis, dia pakai topi dan terpukul tangannya, maka dia perlu mungkin patah tangannya atau apa, maka dirawat medis, mungkin dia istirahat 2 hari atau 3 hari atau seminggu di rumah sakit. Ya, ini rawat medis. Tapi kalau misalnya kena tangannya saja, itu cuma butuh P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Mungkin perlu dibalut aja tangannya, dia tetap bisa bekerja. Atau terluka dikasih plester atau obat luka, sudah oke, dia bisa kerja. Yang berikut apa kategorinya? Yaitu jatuh barang tersebut atau palu tersebut menghantam suatu harta benda. Ya, misalnya komputer dihantamnya gitu kan, atau apa, maka ini kerusakan, damage-nya terhadap harta benda. Ya, kerusakan harta benda. Ini kategori atau pola dari kecelakaan. Ya, orang safety ini harus paham ini, beda betul. Oh, ini nyaris. Ya, ini bobotnya bagi keselamatan kerja, bagi safety, sama dengan kecelakaan yang rugi. Nyaris. Jadi tetap diapain? Diselidiki. Penyebabnya apa? So, kecelakaan itu perlu diselidiki untuk memastikan apanya?
untuk memastikan sebabnya, maka akan bisa dihindari. Oke, sudah itu berikutnya apa? Kita perlu membuat statistik accident dan kecelakaan akibat kerja. Ya. Jadi performance statistik dalam laporan bulanan Safety Bulletin Board seperti yang gambar ini untuk menampilkan data statistik seperti aturan peraturan menteri tadi. Ya, ini contoh aja. Ya. Berikut apa? Oke, lost time accident. Saya ulang lagi di sini. Kecelakaan hilang hari kerja. Ya, itu lost time accident frequency rate, yaitu kecelakaan hilang hari kerja dan tingkat keseringannya. Ya, frekuensi itu sering kan, jadi tingkat keseringan. Jadi kependekannya LTAFR, ya, itu artinya adalah tingkat keseringan kecelakaan akibat hilang hari kerja, tingkat keseringannya. Ya, oke, hitungannya apa? Jumlah lost time accident dikali 1 juta. Ya, sudah itu sama dengan sekian jumlah jam kerja akumulatif up to date. Nanti kita lihat lagi. Itu untuk keseringan, tingkat keseringan. Kalau tingkat keparahan bagaimana? Lost time accident in days. Mungkin akibat kecelakaan. Ini kecelakaan dalam bulan itu terjadi cuma sekali. Tapi orangnya harus diistirahatkan oleh dokter hiperkes, oleh dokter khusus perusahaan. Dia harus istirahat 10 hari dia. Ya. Berbeda dengan orang kecelakaan sekali, tapi dia cuma istirahatnya cuma 2 hari. Ini beda. Jadi sekarang nih masalahnya hilang hari kerja ini yang jadi patokan. Lost time accident ditetapkan oleh dokter hypercase, ya, termasuk berapa lama korban kecelakaan tidak masuk kerja atau berapa hari kerja ringan. Kecelakaan fatality ditetapkan oleh P2K3, ya. Maksudnya di sini harus dilibatkan P2K3. So jumlah kecelakaan hilang hari kerja itu bisa, kalau orang meninggal itu 6.000, ya. Kalau orang patah kakinya mungkin bisa cuma sebulan dia di rumah sakit, ya kan? 30 hari ruginya. Tapi kalau orang meninggal itu bisa 6.000. Mungkin ada daftarnya berikut. Ya. Jadi untuk yang meninggal harus disidangkan berapa jam dianggap, berapa hari dianggap hilang hari kerja. Itu, ya. Kalau ada orang meninggal. Nih, jadi berikut ini. Ini ketetapan standar ANSI, ya, standar internasional, ya. Lost time accident. Kalau kecelakaan fatal untuk satu orang itu hilang hari kerja itu 6.000. Bayangkan aja 6.000 hari, ya. Maka rusak atau statistik dari safety jadi rusak jadinya. Tapi tidak masalah. Ya, nanti bisa kita lihat kenapa tidak masalah. Maksudnya tidak masalah itu kalau programnya jalan, ya. Suatu kecelakaan berat, ya. Kecelakaan fatal, oke, kecelakaan berat, lost time accident dalam hari. Misalnya kecelakaan berat orang tuh patah kakinya, ya, atau patah kakinya, atau pokoknya dihitung harinya berapa hari dia harus istirahat yang ditetapkan oleh dokter hiperkes, dokter perusahaan. Sudah itu kecelakaan sedang, non lost time accident, ya, dibawa ke dokter, ya, diperiksa ke dokter, dilihat oleh dokter hiperkes, oke, kamu boleh kerja. Boleh kerja itu juga ada pilihan sebenarnya. Kalau dokter hiperkes membilangkan boleh kerja ringan, berarti dia harus tetap datang ke tempat kerja. Tadinya dia bekerja sebagai mekanik, mungkin ditaruh dia dulu di gudang perkakas. Ya, di gudang aja dulu untuk ngambilkan barang. Tadinya dia mekanik. Kalau dia seorang operator, ya disuruh dia kerja ringan, mungkin disuruh dia cuma untuk mencatat-catat jam. Ya, tidak perlu dia membawa. Karena dia mendapat kerja ringan yang diputuskan oleh dokter hiperkes selama yang ditetapkan jumlah harinya oleh dokter hiperkes. Kalau kecelakaan ringan, ya, ini tidak ada yang hilang hari kerja. Ini dibutuhkan cuma P2K3, pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi first aid aja, dibantu, mungkin dibalut, dikasih ke tangannya obat luka, ada selesai, kembali kerja. Tidak perlu dia. Atau mungkin kalau sudah lewat setengah hari kejadiannya, dia disuruh pulang aja. Besok kerja lagi gitu, tidak ada masalah. Itu biasa. Sudah itu cacat permanen, lost time in days, ya. Jumlah permanen itu kalau ini yang standar internasional tadi saya bilang, kalau lumpuh total, disable, itu lost time-nya sama dengan orang meninggal, 6.000 jam. Ya.
Sudah itu 6.000 hari maksud saya. 6.000 hari dianggap hilang hari kerja. Kalau hilang 2 matanya sama dengan orang meninggal. Ya. Sudah itu tangan tidak berfungsi sampai di atas siku 4.500. Ya, 4.500 hilang hari kerja. Tangan sampai antara pergelangan dan siku 3.600 hari. Ya. Sudah itu empu jarinya 300 hari. Jari telunjuk 100 hari. Ya. Ditetapkan. Jadi ditetapkan ini standar internasional ini 6.000 sampai 4.500 ini untuk mengukur ya, untuk mengukur tingkat keparahan dari suatu kecelakaan. Jadi kalau di sini nih gambaran bahwa 2020 Januari ya, lost time frequency rate tingkat keseringan 16,8. Sudah itu tingkat keparahan 50,4, tingkat keseringan, tingkat keparahan 8,4 pada Februari, Maret, April, Mei, Juni, sampai Juni kan, dengan hitungan-hitungannya jatuhnya kayak angka-angka ini. Mungkin saudara-saudara masih mikirnya, dari mana dapat angka-angka ini? Nanti ini yang kita jelaskan. Ya. Oke, setelah dapat angka-angka tadi, ya ini dipapan di bulletin board, ditulis, ditempel di sini nih. Misal jumlah kerja, jumlah karyawan, ya bulan ini berapa orang, ya sampai ke bulan ini untuk laporan bulan apa misalnya? Mungkin this month bulan Juli di sini kan. Maka kalau bulan Juli ini, bulan Juni berarti kan laporan untuk bulan Juni misalnya kan, tapi ditayangkan bulan Juli. Pada bulan Juni misalnya jumlah karyawannya berapa, suatu kalau SMP sampai bulan ini berapa totalnya up to date-nya, rata-ratanya berapa ini. Ini direkod terus ini semuanya. Kalau kita kan cuma 2 aja cerminannya tadi, 2. Kalau mau dibikin sampai 10 ini, ya. Kalau lebih rapi maunya orang safety yang menyenangin pekerjaannya ini akan direkodnya semua nih, ya. Saya punya orang safety, ya waktu bawahan saya ajarkan ini, dia bersemangat betul dia membuat ini nih, ya. Tiap hari diambilnya direkodnya semua dan didapatkannya dari orang HRD, nanya apa gimana. Sehingga diisi nih semuanya apanya nih, bulletin board itu. Sudah itu nih. Jadi tingkat keparahan ini sama dengan yang tadi, tingkat keseringan, tingkat keparahan, tingkat keseringan, tingkat keparahan. Sekarang gini dapatnya, ya. Mungkin saudara masih mikir dapat. Tadi sudah dijelaskan juga sedikit. Sekarang pertanyaan, kenapa dipakai angka 1 juta? Ya, ini melihat jumlah karyawan, ya. Sebab untuk mendapatkan angka yang nyaman, angka ini nyaman. Sebab kalau misalnya angka ini tidak dibuat 1 juta, ini 1 juta ini cuma standar aja, patokan aja ya. Tapi yang paling penting betul adalah jumlah jam kerja akumulatif, ya. Kalau bulan Januari karyawannya 346 orang, ya, berarti jumlah jam kerja 59.512, ya, karena dikali 172. 346 dikali 172, kira-kira 59.512 jam. Karena 1 bulan baru kan tetap akumulatifnya 59 ini, 59. Dan jadikan ini sebagai pembagi, ya, ini sebagai pembagi kan, ini kan pembagi. Jadi kecelakaan kebetulan terjadi pada bulan Januari ini, 1 kali kecelakaan, ya. 1 kali kecelakaan di sini ditulis, ya. Ini dibilang di sini nih, jumlah kecelakaan hilang hari kerja pada bulan Januari ini 1 kali. Secara akumulatif juga 1 kali dia, dan jumlah rata-ratanya juga 1 kali. Maka berdasarkan inilah untuk melihat tingkat keseringan, ya, tingkat frekuensi rate-nya, tingkat keseringannya 1 kali 1 juta, ya, dibagi dengan jumlah jam orang kerja, total orang kerja jumlahnya. Ini kita dapatkan dari HRD nih, dari yang bayar duit, yang buat hitung-hitungan gaji karyawan harus berdasarkan ini. Maka 1 juta dibagi 59512 ini, maka dapatlah lost time accident frequency rate. Ini, ya, ini kalau terjadi 2 kali kecelakaan pada bulan Januari itu, otomatis ini dapatnya menjadi
2 kali lipat. Ya kan? 2 kali 16 ini jadinya. Karena ini menjadi 2 juta. Ya, 2 kali 1 juta menjadi 2 juta dibagi jumlah jam karyawan, maka ini menjadi 33, berapa ya lost time frequency rate-nya. Ya. Coba 2 kali dibandingkan 1 kali berarti frekuensinya 2 kali lebih, 2 kali dari 1 kali gitu. Saya rasa saudara-saudara paham dengan maksud saya. Namun untuk tingkat keparahannya, ya, ini severity rate, tingkat keparahannya, ya, ini 50. Kenapa? Karena dia 3 hari dia istirahat kawan ini, yang kecelakaan 1 kali ini 3 hari dia istirahat, di sini direkod 3 hari. Maka dikalikan 1 juta lagi, maka 3 juta dibagi dengan jumlah jam pada bulan tersebut, ya, karena baru 1 bulan. Maka totalnya tingkat keparahannya adalah 50,4. Jadi sudah dapat nih 60,8 dengan 50,4. Saya harap saudara paham. Ini pada bulan Februari, ya. Pada bulan Februari ini tidak ada terjadi kecelakaan, ya kan ditulis di sini, tidak ada kecelakaan kan, 0 kali, ya kan. Ini akumulatif dari bulan yang lalu nih, 1, ya kan. Secara average dia menjadi 0,5, jadi setengah karena dibagi 2 bulan, ya kan. Kalau hari juga akibat tidak ada orang kecelakaan, jadi hari hilang kerja juga tidak ada, 0. Maka hari yang lalu tetap di sini dipakai, dan untuk rata-ratanya jadi 1,5. Otomatis, ya, untuk frekuensi rate tetap angka 1 tadi dipakai, ya, 1 kali 1 juta. Maka nilai yang dibaginya tetap 1 juta. Namun kena jam mulai bekerjanya, jam tambahan dari 1 bulan berikutnya sebagai pembagi jadi berkurang. Maka otomatis lost time accident frequency rate, tingkat keseringannya turun. Jadi ini ada gambaran dari statistik akan turun nanti dari jumlah tadi berapa, 16 ke 8,4. Ini sesuatu gambaran yang bagus. Apalagi ke bulan-bulan berikut ada penurunan terus, berarti ada safety-nya jalan gitu. Termasuk di sini nih, baru 3 hari yang lalu aja kan, dan ini dibagi dengan 119. Ya, ini 119 karena sudah 2 bulan kan, maka dapatlah 25,2. Saya rasa idenya sudah saya yakin saudara-saudara sudah paham dengan ide dari menerapkan ini. Ini bulan Maret, ya. Bulan Maret, ya, tidak ada kecelakaan, 0, ya. 0 kecelakaan karena orang safety sudah mulai aktif bergerak, ya, tidak ada lagi kecelakaan. Kecelakaan yang lalu bulan Januari sudah diselidiki, penyebabnya sudah tahu, maka sudah dihindarin. Maka secara akumulatif dia tetap 1, dan kalau average-nya jadi 0,3, jadi 1 dibagi 3 bulan, ya. Dan jumlah ini juga tetap 3. Maka otomatis jumlah lost time accident frequency rate ini menjadi 5,6. 16,8 untuk severity rate-nya, keparahannya juga turun. Jadi gambaran menurun inilah yang menunjukkan performance atau unjuk kerja dari K3 sampai bulan April, ya, bulan April, terus tetap menurun. Enggak, kejadian, ya. Ini kejadian kecelakaan pada bulan April 1 kali lagi, ya kan? Maka secara kumulatif 2, ya. 2, ini average per month-nya menjadi 5 karena sudah berapa 4 hari ya, Januari, Februari, Maret, April, 4, jadi setengah. Ini angka-angka ini tidak terlalu perlu, cuma melihat gambaran kita aja. Jadi karena senangnya orang safety, dia tambahkan di sini untuk gambaran aja gitu. Setelah itu maka dijadikan hitung-hitungan yang baru, 3 hari, ya, 3 kali 1 juta, semacam jadi 3 juta, dibagi dengan jam yang 4 bulan, 238.000. Maka lost time frequency rate-nya, tingkat keparahan, tingkat keseringannya 12,6. Dan tingkat keparahannya menjadi 15 hari karena sudah jadi 15 hari gitu, ya.
sudah jadi 15 hari, maka 15 kali 1 juta, 15 juta dibagi dengan jumlah jam kerja akumulatif, maka nilainya 63. Terus bulan Mei tidak ada kecelakaan, maka tetap tanggal 15 hari yang menjadi hitung-hitungannya, ya, mulai lagi turun. Karena tidak ada kecelakaan bulan Mei. Bulan Juni juga tidak ada kecelakaan, ya, 15. Sekarang kita lihat hasilnya pada bulan, ya ini sudah dijelaskan tadi kan, pada bulan itu dapatnya yaitu 42,0 untuk tingkat keparahan dan tingkat keseringan 8,4. Oke. Maka dibuat di sini statistiknya. Ya. Statistiknya, kalau yang hijau ini tingkat keseringan. Ya, tingkat keseringan, frekuensi rate. Tadi 8, berapa ini? Sini ditulis. Tingkat ini bulannya Januari, tingkat keseringan 16,8. Jadi yang hijau ini 16,8, ya kan? Suatu Februari 8,4, ya. Itu Maret 5,6, ini Maret 5,6. Jadi ini penurunan ini, ya, ini berarti sudah terkendali, ya, sudah terkendali. Namun sayangnya kejadian lagi pada bulan April, kecelakaan lagi gitu. Maka kecelakaan ini dengan hitung-hitungan macam dia naik lagi menjadi 12,6 tingkat keseringannya, ya. 12,6 sudah itu keparahannya menjadi 63,9, ya kan? Sudah itu turun lagi, bulan Mei tidak ada kecelakaan, bulan Juni tidak ada kecelakaan. Jadi Mei tidak ada kecelakaan, Juni tidak ada kecelakaan. Maka cenderung menurun. Kalau misalnya bulan Juli, ya, kalau bulan Juli tidak ada kecelakaan, September tidak ada kecelakaan, November tidak ada kecelakaan, ini jadi turun dia nih, turun sampai di sini nih. Berarti sudah terkontrol, sudah terkendali oleh orang safety. Ya. Tentu semua orang akan mengharapkan seperti ini, turun terus gitu, ya, turun terus. Ya. Dan juga untuk menetapkan, sebenarnya tergantung dari apa usaha dari perusahaan. Perusahaan itu kadang risikonya tinggi, ya. Perusahaan risikonya ada tinggi. Ada yang tinggi risikonya, risiko bahayanya. Jadi cenderung akan turun di sini kalau dikendalikan terus. Tapi kalau tidak dikendalikan, mungkin bulan Juli atau bulan Agustus akan terjadi kecelakaan, maka melonjak lagi nih ke atas. Ya. Jadi di sini melihat kecenderungan bahwa safety itu under control, terkendali dengan benar, gitu ya. Ini dilihat. Dan ini dipasang tiap bulan, ya. Kalau untuk bulan Februari itu kejadian yang bulan Januari. Jadi satu bulan setelahnya baru ditampilkan ini di papan. Dan ini dilihat oleh semua orang, dan orang semuanya mengerti ini, ya. Maka semuanya kalau sudah mengerti, tentu orang-orang akan hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan. Jadi program performance statistik untuk safety ini sangat, kalau dilibatkan semua orang dan mengerti betul dia kontribusinya terhadap keselamatan bekerja, ini sangat nyaman, ya. Saya dulu di Pagerungan, daerah Pagerungan di sebelah utara Pulau Bali dulu, kita bikin proyek baru di sana. Itu benar-benar kita libatkan semua orang, ya. Semua orang. Karyawannya orang lokal itu sekitar 60% ya, kerja buruh ya. Kita libatkan, maka orang-orang itu senang mengerjakan, saling tegur dia, saling menegur ya, supaya jangan terjadi kecelakaan. Ini gambaran yang penting ketahui. Jadi kalau misalnya bulan Juli tidak terjadi lagi kecelakaan, ini turun terus nih, sampai dia September terus landai ke bawah dia gini ya, sampai ini nih. Dan cenderung orang safety akan dapat pujian dari manajemen. Tentu manajemen yang mujinya manajemen yang mengerti. Tapi tidak selamanya juga manajemen itu pada mengerti dengan safety. Karena
Sekarang mungkin agak mulai. Kalau zaman saya dulu sebelum tahun 2010 ya, atau sebelum tahun 2005, apalagi sebelum tahun 2000 ya, orang safety ini dianggap tidak penting bagi mereka manajer-manajer itu ya. Jadi kalau saya waktu itu jadi orang safety itu sudah biasa saya. Tapi kebetulan saya bekerja di perusahaan besar, perusahaan Australia, malahan malahan saya sebagai orang safety saya bisa memulangkan bule yang tidak mematuhi aturan ya. Sebab saya waktu saya ditunjuk menjadi orang safety di tahun 89-88 proyek di KPC ya, balas di Korean Petrosi ya, untuk membuat di KPC di Sangatta ya. Kenapa? Karena bule itu tidak menghargai saya sebagai orang safety. Dengan catatan, dengan yang dilakukannya apa? Dia tidak mau pakai topi. Padahal di sana, di belakang dia tertulis di jetty itu ya, di jetty yang baru dibangun, helmet atau hard hat area. Hard hat area, orang semua harus pakai topi di sana. Nah, dia menganggap, katanya dia tidak perlu pakai topi karena tidak ada yang apa di sini. Bilang, kamu harus patuh di sini dan mengambil contoh. Oh, dia berkeras. Langsung saya mengundurkan diri jadi orang safety, tapi saya didukung oleh pimpinan. Oleh project manager, orang Belanda dia, Mr. Blom, bilang, oke Herman, if that's your decision, katanya, we send him home, katanya. Kita kirim dia pulang. Padahal dia baru seminggu, karena project baru mulai. Di sana mulai orang pada segan dengan orang safety. Ya, jadi kesimpulannya apa? Orang safety tidak boleh di bawah HRD, di bawah manajer, di bawah supervisor, di bawah. Dia itu harus di samping kekuatannya punya wewenang di samping project manager. Ya. Project manager. So kalau orang safety dianggap enteng oleh departemen-departemen lain, ya, tidak akan jalan itu. Padahal di undang-undang di undang-undang nomor 1 1970 di alinea terakhir ya, ahli K3 itu adalah sebagai tangan kanan, sebagai wakil pemerintah bidang pengawasan K3. Banyak tidak ngerti orang-orang. Ya. Ada yang bertanya sama saya sering ada yang bertanya sama saya, Herman, kenapa itu? Saya kan ada sertifikasi ahli K3, saya pindah kerja, kok tidak berlaku? Kata. Itu bukan tidak berlaku. Kalau belum masih berlaku, itu tidak berlaku, itu bukan itu maksudnya. Saudara itu harus melaporkan di mana perusahaan mana Anda itu bekerja. Karena Anda lah yang akan jadi wakil sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mengawasin K3 supaya jalan. Bagaimana kalau misalnya seorang A3 di bawah supervisor atau di bawah manajer. Dia harus sama dan sebagai decision maker dalam masalah K3. Dan saya sering buktikan, bukan di Sangatta itu aja, ya. Oke. Jadi ingat, kalau Anda sebagai orang safety ditaruh di bawah supervisor, itu pertanyakan. Karena di Undang-Undang Nomor 1 1970 jelas. Anda sebagai ahli K3 ya, adalah perpanjangan tangan sebagai pengawasan dari pihak pemerintah. Tapi ingat, in case something happen, accident misalnya, kecelakaan, Anda tanggung jawab. Anda harus ada bukti yang bagus bahwa ada perintah dari ahli K3 yang tidak jalan mungkin, ya, mungkin tidak selamat. Tapi kalau tidak terbukti, ya, unjuk kerja atau tidak terbukti tindakan yang seharusnya Anda lakukan, maka bisa Anda yang terseret jadi tanggung jawab. Jadi tidak bisa sembarangan. Oke, jadi ini sudah paham kan kira-kira maksud ini kan? Ada pertanyaan sampai di sini? Mungkin kalau ada yang bertanya, silakan. Ya. Kalau nggak ada, mungkin dilanjut dulu, Pak. Lanjutkan, oke. Jadi kinerja, gini, ini gambaran bisa dilihat kan? Ini format yang sangat bagus ya untuk orang safety bekerja, ya. Orang safety bekerja berdasarkan format ini akan diisinya ini. Ya, misalnya jam kerja
bulan Juni ini berapa, tenaga kerja jam ini berapa, nanti direkod semua ini. Jadi berdasarkan sampai cedera ringan juga ya, minor injury, cedera lost time ada, fatality ada, jam kerja ada. Parameter ditetapkan, key parameter itu apa namanya ini acuan saja, acuan yang kita perkirakan akan kita pertahankan gitu ya. Jadi menetapkan itu juga kita tidak boleh terlalu ambisi, harus sesuai. Misalnya tenaga kerja, perusahaan tuh punya tenaga kerja dia sudah, misalnya begini, ini untuk memahaminya. Perusahaan mulai beroperasi, misalnya suatu kontraktor mulai beroperasi ya, itu dia udah tahu jumlah karyawan yang akan dipakai itu misalnya ada 200 orang, itu jumlahnya. Tapi secara langsung nggak bisa langsung 200 orang, mungkin bulan ini baru 50 orang, bulan besok baru 100 orang, 150 orang, itu maksudnya. Maka kalau perusahaan itu memperkirakan orangnya yang bekerja nanti 200 orang, maka sebagai key parameternya adalah 200 orang. Itu maksudnya di sini nih. Jadi key parameter ini 200 orang karyawannya. Walaupun dalam kenyataannya tenaga kerjanya pada bulan Juni atau bulan-bulan Maret atau bulan apa itu masih kurang. Sampai terlengkapin semua 200. Jadi berdasarkan 200 orang inilah misalnya sebagai parameter, hitungan-hitungan ini dihitung semua berdasarkan ini. Suatu kebakaran. Ya. Jadi kebakaran ini bisa saja dianggap misalnya key parameternya itu 0, bisa saja. Ya, tidak ada masalah. Lost time bisa dianggap mungkinnya lost time kehilangan. Seperti yang saya bayangkan tadi, tergantung berapa yang paling masuk akal. Karena dalam menetapkan apa itu tidak boleh kita berlebihan atau tidak boleh kita terlalu ambisius. Jadi ini sama dengan tadi itu safety bulletin board untuk. Jadi ini tenaga kerjanya berapa Juni, jadi berdasarkan angka-angka inilah daftar inilah dari 1 sampai 11 untuk memastikan untuk bisa ditaruh di dalam grafik tadi, grafik. Oke, jadi dalam menetapkan objektif sama dengan sasaran, sama dengan goal, ya. Goal ini harus sifatnya tuh smart. Apa maksud dengan smart? Ya, smart ini kalau arti lainnya kan kita pintar kan. Jadi menetapkan sasaran itu harus smart. Smart itu yaitu spesifik. Ya, suatu M measurable, terukur. Suatu A achievable. Kalau R relevant, ya. T yaitu time frame atau timetable. Maksudnya begini, misalnya saya, ya yang spesifik itu, kita menetapkan objektif itu harus spesifik, jangan melebar ke sana ke sini. Misalnya mengerjakan pekerjaan, misalnya atau misalnya saya mau pergi ke mana nih, ke Samarinda misalnya dari Balikpapan, ya. Itu jelas bahwa spesifik, saya menetapkan objektif itu dari Balikpapan ke Samarinda itu harus spesifik, maka saya akan sampai di Samarinda itu. Jadi saya akan pergi ke Samarinda. Jadi spesifik, nggak ada urusan-urusan lain. Saya pergi dari Balikpapan ke Samarinda. Atau mengerjakan bangunan bisa juga, ya. Saya mengerjakan bangunan dari fondasi sampai atapnya terpasang. Jadi jelas spesifik sifatnya. Suatu measurable apa? Measurable dalam hal menetapkan waktu misalnya, ya. Waktunya terukur. Misalnya dalam membangun tadi harus selesai dalam 2 bulan atau dalam 6 bulan, jelas, ya. Atau terukur itu apa yang akan dilakukan, banyak kerjaannya, apa segala hal macam-macam itu ya harus terukur. Suatu achievable. Achievable itu maksudnya bisa dicapai nggak? Jangan terlalu ambisius, nggak bisa dicapai. Nah, contohnya juga misalnya kan, saya pernah menetapkan bahwa seseorang harus hadir di site, di tempat kerja. Dia tidak boleh di kantor Balikpapan aja, dia harus di site. Misalnya jaraknya tuh, misalnya di daerah Sapa atau daerah Bontang, ya.
dia diminta ke sana itu harus sekali 1 hari dari sana muncul untuk ikut. Sedangkan dia tinggal di Balikpapan. Itu terlalu tidak bisa di-achieve, itu tidak bisa dilaksanakan. Jadi tidak. Jadi sesuatu yang harus bisa di-achieve. Jadi harus ada perkiraan-perkiraan itu. Sudah itu menetapkan sasaran itu juga atau menetapkan objektif itu harus relevan. Relevan dengan tujuannya, dengan maksud yang akan dicapai. Suatu time frame ini jelas waktunya itu kapan. Ya. Ini maksud yang menetapkan sasaran. Oke, itu yang kita bahas mengenai apa tadi itu mengukur kinerja K3 dari perusahaan ya yang ada hubungannya dengan waktu kerja dari karyawan dari Januari sampai selanjutnya Desember. Sekarang ini adalah cara sederhana untuk menetapkan lost time accident ini ya. Banyak juga perusahaan yang memakai gini nih, tapi kalau manajemen tidak mau begini, ini sederhana aja. Tapi kita lihat di sini. Jadi di sini, ya, ini direkod, ya, kecelakaan hilang hari kerja dulu 5 Januari tahun 2019, ya, pernah terjadi lost time accident 5 Januari tahun 2019. Ya, tanggal terakhir kecelakaan hilang hari kerja. Kita tidak dijelaskan di sini nih berapa hari hilang kerjanya, atau juga mungkin bisa hilang hari kerja ada yang meninggal, tidak tahu kita. Tapi ini dikategorikan secara umum. Ya, tanggal 5 Januari ada terjadi kecelakaan hilang hari kerja. Sudah itu dihitung. Dari 5 Januari, 6 Januari, 7 Januari, 8, 9, 10 sampai Februari, sampai tahun 2000, ya, sampai tahun 2000, sampai tahun 2000 bulan sekarang, maka cenderung jumlah tidak terjadi kecelakaan itu sudah 178 hari. Ya. Namun ini ditampilkan tiap hari nih. Ya. Orang safety dia mengganti itu angka-angkaan ini. Ya. Kalau ini laporan apa nih? Ini laporan tanggal 1 Juli. Maka 178 hari sejak terjadinya kecelakaan 5 Januari. Ya. Di 5 Januari, apakah benar 178 hari? Mungkin ini saya taruh salah angkanya nih. Tapi tujuannya itu. Ya. Number deaths. So, kalau dari 5 Januari sampai 2019 sampai 2020 Januari itu sudah 360 hari itu kan. Itu maksud saya di sini 360 hari kan. Jadi jumlah jam lost time accident sejak 5 Januari otomatis 360 hari, 1 tahun kan 360 hari ditambah dari 5 Januari ini sampai Juli. Anda bisa bayangkan. Jadi 178 ini diganti nih harinya. Ya. Paham kan? Oke. Sudah itu jumlah hari semenjak kecelakaan hilang hari kerja. Ya. Sampai hari ini 1 Juli ya. 1 Juli dihitung ini. Jadi dihitung sampai 1 Juli. Ya. Sedangkan ditargetkan 2.000 hari tanpa ada kecelakaan yang hilang hari kerja. Jadi ini diganti terus. Ini diganti terus. Kalau tanggal 1 ini mungkin direkod di tanggal berapa? Ini tanggal 5, ya kan? Direkod. Maka bertambah juga angkanya. Itu tambah kurang, tambah juga angkanya. Ya. Suatu jadi angka yang 2 ini tetap berubah dia nih sejauh tanggal apa ini? 202 sampai ini semua. Jadi ini harus ditampilkan di depan di mana orang mulai masuk kerja. Ya. Oke. Kita jadi kalau 5 Januari di sini nih kelihatan. Bagaimana, masih ada yang mau tanya kah? Atau diam aja? Oke. Mungkin yang ada pertanyaan silakan. Baik, Pak Herman. Oh ya Pak. Saya bisa tanya langsung kalau ada. Ya, dengan hal ini Pak Herman. Ya. Pak Herman, untuk
apa ya, lost time accident frequency rate sama severity rate. Itu Ya, kalau kita melakukan perhitungan dalam apa ya, di dalam kinerja itu ada ini enggak Pak? Di angka berapa kita tidak boleh melewatin? Artinya kalau melewatin dari itu gagal. maksudnya gagal programnya gitu. Ya, jadi apa ya? Maksimum angka LTI FR sama LTI SR itu maksimumnya berapa? Jadi nggak boleh melewatin angka itu. Sebenarnya itu tidak dijelaskan. Ini sebenarnya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ini cuma mau mengukur bahwa orang safety itu berfungsi nggak, berjalan nggak, kontrolnya jalan nggak. Jadi kalau selalu terjadi suatu kecelakaan misalnya kan, maka kita tahu tingkat keparahannya dengan tingkat keseringannya, ya kan? Kalau kecelakaan itu 1 bulan itu terjadi 2 kali, dibandingkan dengan yang 1 kali, berbeda tingkat keseringannya kan, itu maksudnya, itu yang mau disampaikan. Sudah itu jumlah orang istirahat dibilang dokter Hipparchus, yang istirahatnya cuma 5 hari dengan yang 15 hari, tingkat keparahannya berbeda. Jadi kita ini menggambarkan cuma 2 faktor ini aja, yaitu tingkat keseringan dengan tingkat keparahan. Ya. Jadi bagaimanapun batasnya kita bisa jelaskan batasnya. Batasnya angka-angka ini cuma sebagai pedoman aja bahwa kecelakaan kerja dan safety itu terkendali gitu. Ya. Tidak tujuannya ini untuk memberitahu semua orang, semua pihak, apalagi manajemen bahwa program K3 itu ada dan jalan gitu. Jadi sebagai hitung-hitungan aja, normalnya gitu. Sebagai untuk menghitung dan orang mengerti, oh ini kita dalam kondisi gini nih, kita dalam kondisi gini nih. Mungkin bisa itu Pak ya, apa kita targetkan semisal dalam 1 bulan atau dalam 6 bulan ini maksimal kecelakaan 3, seumpama seperti itu, apakah bisa Pak? Jadi yang menentukan itu apakah dari tim HSE sendiri atau apakah ada standar khusus mungkin di undang-undang atau apa gitu Pak? Apakah ada standar seperti itu? Oh, enggak ada, enggak ditulis itu, Pak, ya? standar yang jelas. Enggak ada. Oh, enggak ada, Yang ya? apa yang jelas begini, KPI itu Key Performance Indicator, itu ancang-ancang kita ya, yang akan kita capai, yang akan kita pertahankan ya. Angka yang dijadikan sebagai patokan kita, apakah kita bisa mencapai angka-angka itu atau bisa melebihi dari angka-angka tersebut. Kalau di bawah dari angka yang kita tetapkan itu, ya KPI tadi, maka artinya kita tuh gagal dalam, mungkin terlalu ambisi kita dalam menetapkan objektif, tapi bisa juga kita gagal tidak menerapkan yang sebenarnya gitu. Jadi parameter ini sama dengan parameter ini sama dengan KPI ya. Tenaga kerja KPI ya, ini kecelakaan fatal ya. Kecelakaan fatal ini perlu saya jelaskan ya. Tergantung apa yang kita kerjakan mengenai kecelakaan fatal itu akan terjadi tergantung dari apa yang kita kerjakan, apa proyek yang kita hadapin. Begini, saya contohkan, misalnya Indonesia ini perang dengan Australia, ya kan? Kita perang dengan Australia ini. Maka Departemen Pertahanan mengirim sekitar 10.000 prajurit untuk menyerang Australia, ya kan? Jangan dibayangkan kembali ke Indonesia itu 10.000 juga, jangan. Itu tuh ambisius, kita terlalu berlebihan itu. Tapi kalau dibilang kita akan kembali dari 10.000 itu nanti akan yang tidak kembali itu mungkin 5%, ya. Itu biasa ditetapkan begitu. Dan itulah namanya itu yang manajemen risiko kalau tidak salah sebagiannya itu tuh, ya. Jadi 5% itu tidak pulang ke kampung, ya. Namun kalau bisa yang pulang ke kampung itu yang tinggal atau yang tidak pulang itu kalau bisa 3%. Kalau 3% berarti bagus. Tapi kalau bisa mempertahankan 5%, berarti kita tuh perencanaannya itu bagus juga. Tapi kalau misalnya dikirim 10.000 orang kembali dan kita tetapkan KPI-nya 0%, artinya tidak ada, tetap kembali semua 100%, itu namanya ambisius. Itu malah mendekatin kesombongan. Ya.
Jadi KPI itu gunanya atau parameter itu gunanya untuk kita dasar-dasar kita membuat hitung-hitungan, ya. Kalau bisa di bawah itu. Misalnya itu biasa dalam proyek-proyek besar, tapi tidak diumumkan ya, cuma rahasia-rahasia dari manajemen aja. Misalnya perusahaan besar ya, dan ini pernah saya alamin, diperkirakan dari bentuk kerjaannya sangat berbahaya, bekerja di ketinggian, bangunannya begini macam-macam, dengan karyawannya sekitar 10.000 orang, diperkirakan oleh top manajemen itu mungkin ini KPI-nya orang yang akan meninggal di proyek ini 6 orang. Ya. Kalau kenyataan pada selesai proyek meninggal 6 orang, itu bagus menurut perusahaannya. Tapi kalau meninggalnya 16 orang, berarti jelek. Kalau di bawah 6 orang, berarti itu excellent. Ini namanya yang menetapkan KPI yang sensible, yang masuk akal gitu. Ya. Ini gunanya untuk apa ditetapkan itu? Kenapa tidak ditetapkan 0 aja? Itu menganggap kita itu seperti, ya terserah apa istilahnya ya, tapi itu tidak diperlakukan begitu. Ya, tidak bingung orang akan menetapkan program-program selanjutnya karena tidak ada patokannya. Jadi parameter atau KPI, Key Performance Indicator, itu sebagai patokan aja sebenarnya. Ya, patokan aja. Jadi kalau patokan itu yang wajar itu, orang kan mesti meninggal, tidak mungkin tidak kalau perang yang seperti yang saya bilang tadi. Ya kan? Ini masalah apa namanya logika gitu ya, logika. Ya. Jadi jangan menetapkan suatu parameter atau objektif itu ambisius, terlalu berlebihan ya, tidak masuk akal gitu. Itu maka ditetapkan tadi kalau menetapkan objektif ya, itu harus unsurnya ini harus spesifik ya untuk menetapkan objektif. Objektif itu sama dengan sasaran, sama dengan goal ya. Jadi objektif itu harusnya terukur, harus bisa dicapai. Jangan bisa dicapai ini tadi sudah itu relevan, suatu ada time frame-nya. Ya. Ini menetapkan sasaran. Tidak boleh kita terlalu ambisius. Ya. Sepertinya tidak masuk akal ya, tapi begitulah hitung-hitungan orang. Tapi itu nggak perlu disebarkan, maksudnya di proyek ini kan mau dibangun proyek, karyawannya ada 10.000 orang dan bentuk kerjaannya tuh macam-macam, lifting, rigging, naik ke atas macam bangunannya tinggi dan pemasangan mesin-mesin, pemasangan ini ya, karyawannya yang akan dipakai mungkin sekitar 10.000 orang. Itu manajemen, top manajemen sudah ngitung-ngitung itu. Kita bisa terima kalau yang meninggal di sini 6 orang di proyek ini. Dan diketahui nanti yang paling berbahaya pekerjaannya apa. Kalau ini berbahaya risikonya apa. Kalau risikonya apa kontrolnya. Ya kan? Namanya ngatur manusia tidak akan sesuai betul dengan apa yang dibayangkan. Siap kita untuk menghadapi hal yang begitu. Jadi itu sebagai patokan. Ya. Dengan ada patokan itu bisa-bisa mungkin 0, tidak ada. Jadi yang 6 kita targetkan, yang kita perkirakan tadi itu, mungkin tidak ada yang meninggal. Karena itu kita jadikan alat mengukur gitu, alat ancang-ancang kita, ya, sehingga kita sadar betul ada musuh kita. Jadi kecelakaan itu kita anggap musuh, ada musuh kita ngancam kita gitu. Jadi kita siap. Tapi kalau kita bilang tidak ada ancaman sama sekali, ya kita anggap akan sehat aja semua orang, kita bisa terlena. Itu maksudnya. Oke, berarti. Ya tapi ya. bagaimanapun ini bukan untuk diumumkan ya. Nanti di proyek ini mungkin makan waktu 3 tahun. Karyawannya sekitar 10.000 orang. Yang meninggal 6 orang rencananya. Nggak pernah diumumkan itu. Itu cuma dipahamin oleh manajemen aja. Ya. Oke, di mana tadi? Ya, berarti itu ini Pak ya. Antara seumpama ada dalam 2 perusahaan yang berbeda, namun mempunyai bisnis yang sama, seumpama konstruksi semua dengan level yang sama. Itu bisa jadi di antara 2 perusahaan itu mempunyai parameter yang berbeda, Pak ya. Bisa berbeda. Karena begini, menetapkan parameter itu banyak yang harus dipedomaninnya. Dipedomaninnya kekuatan orangnya, ya kekuatan orangnya. So kalau pekerjaan yang tadi dilakukan di Australia dan dilakukan di Indonesia itu berbeda kali. Ya di Australia mungkin yang akan di sasaran yang akan meninggal mungkin cuma 3 orang. Kalau di Indonesia mungkin 6 orang. Itu maksudnya itu berbeda. Walaupun pekerjaannya sama, walaupun jumlah karyawannya sama,
Berarti dia karena dia main di ini Pak ya, tergantung dari kompetensi dari suatu perusahaan itu, sistem manajemennya itu kan mempengaruhi tingkat kecelakaan. Walaupun dia sama, antara dua perusahaan manpower-nya sama, tergantung dari sistemnya. Seperti itu mungkin Pak ya. Ya benar. Jadi sistem manajemennya, sistem mengelola keselamatan kerjanya itu kalau berbeda, maka mereka tuh juga cenderung akan mempunyai KPI yang berbeda-beda gitu ya. Dan itu tergantung dari percaya dirinya dengan apa yang akan dihadapi. Jadi seperti dibilang tadi, mungkin tidak sama KPI-nya. Sebab itu berupa indikator aja ya. Kalau bilang kan tadi misalnya 6 orang yang akan meninggal, itu kan key parameter indikator, itu cuma sebagai indikator saja. Indikator itu apa? Pemberitahu aja gitu. Mengingatkan kita aja. Ya. Jadi jangan diartikan mesti harus 6 orang meninggal, jangan. Sebagai key parameter atau sebagai indikator aja gitu. Pak Herman, karena Ya. karena tidak ada ketentuan dari peraturan, sehingga objektif ini masing-masing organisasi bisa menetapkan sendiri-sendiri. Kira-kira Ya. begitu ya? Ya Pak? benar. Jadi itu ditetapkan sendiri dan ditetapkan atas kepercayaan dari diri sendiri dan dari grup itu sendiri ya. Sebab kemampuan orang itu kan tidak sama, ya kan? Itu maka secara terus-menerus kita harus mengingatkan terus karyawan kita mengadakan. Sedangkan safety talk aja tiap pagi itu harus ada itu ya, minimal 5 minute safety talk. Kalau di Australia itu 5 minute safety talk itu benar-benar 5 menit. Orang ngumpul semua. Kadang-kadang ada orang belum selesai celananya, pasang celananya itu dia di tempat orang ngumpul itu supaya jangan tertinggal. Ya, kan saya pernah kerja di Australia soalnya saya lihat. Ya. Pakai celana kolor dia langsung lari bekerja langsung sambil lari itu dia pasang celananya. Ya, kebetulan kan tidak ada perempuan di sana kan. Ada yang sambil minum kopi itu lari itu mengejar waktu yang 5 menit ini, 5 minute safety talk every morning ya sebelum mulai kerja. Disiplin. Oke. Jadi apa namanya nih? Ya itulah sifat dari safety ini gitu. So safety ini kan kita tidak tahu what happen next ya, apa yang akan terjadi berikutnya. Karena kita mengelola manusia ya, manusia. Dan terjadi suatu kecelakaan itu banyak faktor pendukungnya ya. Ada aja orang tersebut pintar begini, tapi faktor alamnya gimana? So kecelakaan terjadi ada 3 faktor ya. Faktor manusianya, faktor lingkungannya, dan faktor alatnya. Alatnya yang dipergunakan waktu itu ya. Jadi kalau salah satu ini aja tidak benar, maka kecelakaan cenderung akan terjadi. Kecuali nasib orang, kadang-kadang ada nasib baik kan, seperti tadi, near miss. Near miss itu kan sebenarnya nasib. Cuma yang membuat near miss itu tidak terjadi kecelakaan, karena ada perbedaan waktu dan perbedaan tempat aja. Ya. Ya sering misalnya, near miss misalnya, kan saya pernah juga ngalamin. Misalnya tikungan, ya mobil melaju saya dengan kecepatan 100 atau 80 tikungan. Ya kan? Saya potong orang di tikungan ini. Pas terlanjur saya terlewatkan mobil tersebut, ya berapa detik aja terlewatkan, langsung muncul mobil, ya untuk saya banting ke kiri cepat, ya kan? Itu namanya near miss. Kalau saya terlambat aja sekian detik, ya saya tabrakan head to head, ya terhadapkan apa namanya, adu kambing nggak istilahnya, ya. Berani diulang lagi nggak? Nggak ada yang berani gitu tuh. Jadi itu near miss namanya. Near miss itu suatu kejadian, cuma waktu dan tempat aja yang membuat tidak terjadinya kecelakaan. Dan near miss ini, ya, ini tetap diinvestigasi. Apa penyebabnya? Cuma near miss itu bukan tabrakan mobil aja, tapi bisa macam-macam. Saya pernah di Pagerungan dulu, pernah seorang kampung yang kita pakai kan untuk megang tiang beton, tiang besi, ya, dengan 4 tali orang ada langsung memasang kakinya itu dengan baut kan. Jadi tiang ini kira tingginya tuh ada sekitar 15 meter, ya 15 atau 10 meter gitu kan. Yang I-beam besar itu tiang workshop pegang berempat. Terus jam 11 pagi, jam 11 siang. Tahu-tahu ada karena kehausan mereka nih udah jam 11 jam 16 datang orang bawa minuman, ya kan, dengan mobil. Ini kawan ini dia tidak sadar dilepaskannya yang dipegang tadi.
dilepaskan, dikejarnya minuman itu kan, tentu otomatis rebah ini tiang ini kan, yang ini rebah ya, jaraknya sekitar setengah meter aja jadi dari orang sebelah. Kalau pas orang tuh di di tiang ini jatuhnya, mungkin orang tuh tertancap ke tanah gitu. Ya, bekasnya aja besar. Setengah meter aja jaraknya. Ya, orang tadi ini langsung pulang dia, karena dia baru kawin dia. Cepat-cepat dia pulang. Besoknya nggak masuk kerja dia. Ini namanya nirmis. Dan harus diselidiki. Dan dicari penyebab dasarnya. Ini salah satu contoh aja bahwa nirmis itu sama dengan kecelakaan. Cuma yang membedakannya waktunya tidak tepat dan tempatnya tidak tepat. Kalau setengah meter aja dia tergeser posisinya, orang itu sudah tidak ada lagi. Ini yang maksudnya yang kita bahas. Ada lagi pertanyaan? Baik, silakan. Apabila ada yang bertanya lagi. Pertanyaan terakhir, Pak Herman. Silakan. Jangan terakhir. Misalnya. Itu yang slide 2324 itu slide yang 2324 itu papan apa ya, statistik itu ya. Biasanya kan dipajangnya di pintu gerbang ya, mau masuk biasanya. Ya, benar. Betul, Pak. Itu menurut pengalaman Pak Herman, komponen-komponennya itu tuh yang kita tampilkan tuh sebaiknya bagaimana, Pak? Apa Itu ada standarnya? Kan ada contohnya tadi, ya kan? Ya. Jadi ada yang bisa 10 item, kalau kita contohkan cuma kan 2 item aja kan, frekuensi rate dengan tingkat keseringan dengan tingkat keparahan aja, ya. Yang lain bisa ditampilkan juga, misalnya hal tergantung dari perusahaan, ya, bisa ditampilkan macam-macam ya. Yang penting ini dibicarakan di safety talk ya, dan dilibatkan semua orang, dan orang akan senang semua. Pagi-pagi masuk kerja itu yang dilihat. Wah, kita so gini, ada namanya tuh safety campaign ya. Safety campaign ini secara kelompok atau secara menyeluruh, pada jam-jam yang tercapai tanpa kehilangan, tanpa kecelakaan, mereka dapat hadiah. Hadiah itu misalnya kaos, ya kan? Kaos 1 dapat. Misalnya dalam setahun kerja tanpa ada kecelakaan, semuanya dapat kaos, ya kan? Ini sangat sederhana dan semua orang senang. Maka mereka saling tegur itu. Kalau ada yang melakukan unsafe act, tindakan yang tidak aman, atau kelihatan unsafe condition, kondisi yang tidak aman, mereka cepat-cepat memperbaiki. Mereka cepat-cepat tegur, saling tegur. Saya pernah orang itu mau berantem, ya kan? Nah, saya datangin, saya tanya, ada permasalahan apa gini-gini? Wah, ini Pak, saya tidak mau kehilangan hadiah nanti. Gini-gini. Nah, bagus alasannya nih, saya bilang kan. Saya tanya sama kawan nih. Wah, saya belum tahu Pak, gini-gini. Dia menegur saya keras betul katanya. Jadi, saling menegur orang-orang itu. Kita orang safety cuma memfasilitasi aja lagi. Ya, nggak repot gitu. Oke. Oke, mungkin ada lagi. Silakan. Pak David, silakan mungkin jika ingin bertanya. Ya. Itu mood tuh. Oh, belum. Enggak, baik. Silakan. Apa ada yang masih dipertanyakan lagi? Mungkin terkait dengan ini, Pak. Oh iya, silakan. Pak. Bagaimana ya penerapannya ketika ini biasanya Pak ketika kita sebagai orang safety tidak didukung penuh dengan manajemen. Karena sebagai orang manajemen, top manajemen itu biasanya dia productivity duluan dibanding safety. Walaupun arah aktualnya itu safety first, productivity mengikutin. Ya, apa maksudnya apa sih respon kita sebagai safety ketika kita sudah katakan bahwa itu sangat bahaya, ya berpotensial tinggi untuk high risk. Tapi tetap dilanjutkan. Seperti apa, Pak? Oke. Pengendaliannya lagi. Bagus. Sering pertanyaan itu, dan saya juga mengalami hal begitu. Ya, dengan orang Korea, bos saya. Ya, bos saya orang Korea. Oke. If that's your decision, saya bilang kan, now please sign this letter, saya bilang kan. Kalau itu keputusan Anda, tolong tanda tangan ini, saya bilang kan. Dibacanya. Karena saya tahu sudah dia tuh tidak akan mengikuti saya. Ini. Jadi tidak sesuai prosedur kan, yang dia lakukan itu. Langsung garuk-garuk kepala dia, ya kan?
Oke, Herman, saya tanda tangani katanya. Oke, kalau kamu tanda tangan, oke, saya senang saya bilang kan. Kita aman sebagai orang safety. Jadi ada surat tertulis, itu konsensus letter kalau nggak salah namanya, dan itu dibolehkan dalam safety. Ya, jadi tanggung jawab kita itu sebagai orang safety diambil alih oleh bos tadi. Ya. Dan saya pernah ngalamin itu, nggak ada masalah itu. Ya, itu caranya. Jangan diterima aja, jangan didiam aja, jangan kita yang jadi korban. Jadi kalau ada bos yang ngotot, dia buatkan surat, ya, buat surat, sodorkan ke dia, langsung. So kasusnya begini kalau saya dulu, ya ada kilen, tempat semen dibakar itu kan kilen namanya, ya kan, debu semen itu kan masuk dalam itu dibakar, ya. Sudah itu setiap tahun tuh harus diganti fire bricks. Nah, fire bricks itu bata tahan api, ya, tiap tahun karena sudah mengikis, diganti yang baru. Jadi dia tuh selama setahun itu kilen itu jalan terus dengan panasnya sekitar 800 derajat Celcius. Pada saat penggantian dia terus dimatikan dan didiamin. Dia tidak boleh didinginkan pakai air atau dingin. Dia harus diam secara diam aja gitu lama-lama. Gitu. Itu nunggunya sampai 2 hari nunggunya, sampai 1,5 hari nunggunya supaya dingin secara alamiah. Sekarang kena hari mau maghrib, hari mau malam, langsung supervisornya bilang, wah kita nggak bisa ngerjain malam nih, kita harus nunggu pagi besok. Ini kalau ngerjain sebentar aja nih, kita aja kerjain. Oh tapi boleh masuk nih, prosedurnya mengatakan panas itu kalau nggak salah saya sudah 40 derajat baru boleh orang masuk, dengan catatan orang di dalam itu setengah jam aja, ya itu prosedurnya. Ini masih 55-an kalau nggak salah saya, ya waktu itu orang tuh memaksa mau masuk karena mau malam hari nggak bisa kerja nanti katanya. Tunggu sampai malam, saya bilang. Tunggu sampai besok, saya bilang kan. Oh enggak, kami memaksa nih. Saya melarang tidak. Jadi caranya gimana? Kalau saya ada caranya, saya bilang. Langsung saya datangin bos. Saya draft surat langsung cepat kan. Langsung saya sodorin. Ini kasusnya gini-gini. Ya saya tahu katanya. Masalahnya ini. Kenapa enggak boleh katanya. Saya bilang kan sama bos itu. Saya bilang kan ini masalahnya gini-gini. Saya bilang prosedurnya gini. Kecuali Anda tanda tanganin surat ini. Langsung dibacanya kan langsung garu-garu kepala dia. Langsung dilihat sana, lihat sini gini kan. Kecuali saya bilang kan prosedur tuh dia masuk dia ke dalam kilen yang panas itu tuh kan setengah jam harus keluar. Masuk orang sana 5 menit, masuk 5 menit dan ditulis di sini saya bilang kan. Kamu boleh melakukannya sebelah. Mungkin itu the best way saya bilang kan. Langsung garu kepala dia, oke lah kita begitukan katanya kan. Oke, berarti surat ada yang saya pegang. Karena dia melanggar prosedur. Ingat ya, apapun yang kita kerjakan itu harus ada prosedurnya. Ini paling penting. Ya. Nggak ada yang dikerjakan tanpa prosedur. Di perusahaan-perusahaan itu ditempel itu dengan poster-poster besar kan. Bekerja tanpa prosedur, warning. 3 kali di warning, berhenti. Itu biasa itu. Kalau di buku itu, di pertambangan batu bara, itu ditulis besar-besar itu. Jadi nggak ada yang bekerja tanpa prosedur. Jadi prosedur menetapkan harus dirubah. Kalau dirubah prosedur, ya, tolong tanda tangan ini. Itu caranya yang paling. Sudah itu, bos yang ngotot soal tanggung jawab ahli K3, itu sodorin aja Undang-Undang Nomor 1/1970, alinea terakhir bahwa AK3, ahli K3 ini ya, ini adalah perpanjangan tangan dari pemerintah. Mau melawan pemerintah dia, terserah aja. Ya, tapi ya, hati-hati juga, karena masalahnya kadang-kadang itu sudah kompromi mereka. Ya itulah yang bisa saya jawab Pak. Yeah. Jadi Pak David mau tanya ini nggak bisa kah? Masih? Ya. Siapa Pak? Masih mute dia tuh, masih. Oh iya. Di unmute dia bisa. Oke, mungkin seperti itu ya Pak Benny tadi. Kira-kira apakah mungkin memunculkan pertanyaan baru mungkin? Kira-kira ya kalau top manajemennya itu sesuai dengan yang Pak Herman tadi, orangnya mungkin lebih bisa menerima tentang itu. Tapi kalau tidak mau tanda tangan bagaimana Pak itu Pak? Kalau tidak mau tanda tangan bosnya? Ya. Tetap kita siapkan. Nggak mau tanda tangan maksudnya yang kita sodorin kita nggak mau tanda tangan dia. Betul, itu dia ya. Tetap melanggar gitu kan? Iya. Nggak tahu saya, kalau saya bosnya orang asing dulu itu. Orang asing bosnya orang Korea malahan, dia tuh langsung garu-garu kepala, langsung lihat ke sana, lihat ke sini. Langsung dirubahnya sedikit
Kalau gitu enggak perlu 30 menit harus keluar, mungkin 5 menit atau 10 menit. Terserah saya bilang, kan penting ini tanda tangan dulu saya bilang. Dia tanda tanganinya, langsung disuruhnya orangnya kerja. Jadi sebenarnya kalau orang kita, saya belum pernah ngadapin gitu. Biasanya orang kita kadang-kadang melihat saya langsung takut aja dia. Nah, itu mungkin yang belum kita miliki aura itu, Pak. Kalau dia nggak mau tanda tangan, tinggal kita rekam aja, kita sampaikan, rekam apa responnya sudah tercatat sama kita, Pak. Benar Gitu. sekali. Bisa. Apalagi sekarang di zaman saya belum ada HP yang ada rekaman. Jadi jawabannya itu direkam, ya. Kita berdiskusi itu di bawah anak buah kita satu, rekam pembicaraan kita. Itu sudah membantu itu, ya, sangat membantu itu. Sekarang nggak bisa main maksa-maksa lagi sudah. Ya, top manajemennya merasa terjebak gitu, Pak. Ya. Ini Mbak Nur mungkin mau tanya tuh, Mbak Nur Kumaria. Gimana? Mas Asif. Ya, Assalamualaikum. Oh iya. Waalaikumsalam. Sebetulnya tadi saya agak tertarik pada saat menghitung itu, Pak, yang menghitung jumlah seberapa sering dia terjadi kecelakaan. Ini Ya. pernah kejadian di salah satu perusahaan di daerah Jawa Barat ya, daerah Serang. Ketika satu orang, jadi ceritanya ada satu karyawan yang menyatakan, Mbak Nur, ini satu karyawan operator yang kehilangan 4 jari tangan kanan karena kejepit dengan plat baja pada saat dia melakukan aktivitas pekerjaan, mengangkat plat masuk ke rolling gitu. Ya. Nah, kalau empat jari tangan yang hilang, di sini kan ada batasan dan pengertian asumsi standar lost time accident gitu. Ya. Di sini yang saya agak bingungnya, karena kejadian itu berulang-ulang dalam 4 tahun itu 4 karyawan yang kehilangan 4 jari tangan yang sama dengan kejadian yang sama. Artinya kalau saya mengatakan bahwa hanya nih yang jadi menarik saya, ketika kejadian itu terjadi, kemudian si perusahaan bertanggung jawab ya, si anak itu tetap dibawa ke rumah sakit, kemudian pulang dari rumah sakit dia masih dalam kesepakatan untuk tidak mengadukan kejadian ini kepada siapapun yang berwenang, kemudian perusahaan akan memberikan kompensasi lagi 1 bulan bonus kan itu. Bagaimana kita mengingatkan perusahaan apabila itu terjadi berulang-ulang, tetapi karyawan pun juga seperti tidak mengindahkan karena di keep out dengan kompensasi uang gitu loh, Pak. Oke. Nah, ini yang saya alami sendiri dan berhadapan dengan saya gitu. Bahkan ada satu karyawan lagi di perusahaan yang berbeda tapi kota yang sama. Dia itu tangannya itu masuk ke cutting sehingga buntung, telapak tangannya tuh nggak ada. Gitu. Yeah. Itu bagaimana kita mengingatkan si perusahaannya, karena pada saat itu kan in-house. Jadi ketika saya mengatakan, Pak, ini kan seperti ini, tapi karena memang si karyawan itu sendiri tidak mengadukan komplain lebih banyak lagi karena sudah ditutup dengan uang, itu masuk nggak Pak dalam catatannya gitu? Atau itu dianggap menjadi 0 gitu, jadi tetap zero accident gitu? Ya sebenarnya begini, program safety ini kalau tanpa melibatkan orang manajemen ya sudah susah. So dari awal kan sudah selalu kita bilang keterlibatan manajemen dalam hal ini sangat penting. Jadi kalau saya simpulkan dari kejadian itu berarti perusahaan itu mengeksploitasi orang ya, ketidaktahuan orang dan orang itu dibeli dengan uang yang sedikit. Jadi sebenarnya itu harus sampai ke pemerintahan ya, tapi tergantung juga orang pemerintahannya bagaimana. Kalau misalnya yang jadi korban ini sudah puas dia dengan sanksi yang seperti yang didapatnya itu, dengan bayaran yang dapat dia itu, padahal menurut kita itu tidak ada arti kan, ya susah juga kita. So,
Sebab harusnya dia yang melaporkan yang sebenarnya. Tapi kalau dia sudah tutup. Sekarang kalau saya sebagai orang safety, saya akan saya pelajari dulu apa prosedur dari kerjaan itu sehingga terjadi kecelakaan. Sebab kecelakaan itu adanya prosedur yang tidak jalan dan sudah itu tidak ada JSA-nya. JSA ini job safety analysis ya, bahwa ada langkah-langkah dari pekerjaan itu yang mengancam sehingga putus jari orang tersebut. Jadi harus dikaji SOP-nya. SOP-nya harus komprehensif dan sangat applicable. Itu yang pertama. Kalau misalnya mereka tuh sudah diam saja dikasih uang segitu, itu susah juga. Tapi kalau dihitung berdasarkan lost time accident, ya, itu tergantung bagaimana manajemen menghargai lost time. Lost time ini kan sebenarnya kerugian dari perusahaan, ya kan? Tapi kalau dikasih uang itu tidak ada dalam konsep K3 ini, konsep program K3 tidak ada. Yang membayar itu biasanya jam sostek atau asuransi, bukan perusahaan. Jadi kalau kesimpulan saya perusahaannya itu perlu dibina. Itu maksudnya, Mbak. Okay. Apakah ketika insiden itu tidak dilakukan investigasi, Mbak? Ya, gimana ya? Jadi satu sisi itu gini, kadang-kadang di satu perusahaan itu ketika si objek itu tidak melakukan satu pembelaan diri ya, itu akan terjadi terus gitu. Yang jadi masalahnya ketika saya mengatakan itu masuk ke dalam saya mencoba untuk mengungkapkan kasus tersebut terhadap HRD-nya atau EHS-nya. Dan dia bilang, Mbak, yang penting kan kita sudah memberikan kompensasi dan mereka juga tidak menuntut lebih dari itu. Satu itu. Di perusahaan yang lain juga sama. Seperti itu. Jadi kadang-kadang kita kepentok atau saya pribadi ketika ingin menerapkan hal seperti ini, karena kalau dilihat dari ini tuh ini sangat manusiawi dan sangat idealis. Ketika kita berhadapan dengan satu perusahaan dan itu bukan perusahaan ece-ece ya Pak, itu perusahaan asing gitu dan saya mengerti mereka juga akan paham seperti itu. Tapi ya itu tadi kembali lagi saya sering menekankan kepada si operatornya atau si penderita tersebut, kalau saya katakan sebagai penderita bahwa Bapak berhak lebih dari hanya sebatas 15 juta gitu. Tapi Mbak, aku kan udah dikasih 4 jari tangan palsu. Iya, tapi coba Bapak bayangkan, ke 4 jari tangan palsu dengan 4 jari tangan asli, sama nggak nyamannya gitu. Saya kadang suka memprovokatori, artinya bukan berarti saya ingin mereka menjadi demo dengan perusahaannya, tidak ya. Tapi gimana caranya supaya seorang itu bisa menghargai dirinya lebih dari apa yang dihargakan dengan sebuah rupiah gitu. Tapi ya balik lagi, akhirnya kembali lagi ke si individu itu sendiri gitu. Sebenarnya ketika si individu itu paham tentang peraturan perundang-undangan, sudah kena perusahaan. Bahkan si safety-nya juga dia menyembunyikan karena sudah diatur di pasal sekecil apapun kecelakaan itu wajib dilaporkan kepada pemerintah. Ketika kita mau jatuhin si safety-nya, bahkan si manajemennya bisa sampaikan undang-undang, ajuin ke Kemenaker, pasti kena dia. Ya kan? Karena pasti bukan hanya 15 juta yang dia dapat, pasti bisa berpuluhan juta yang dia dapat karena 1 jari itu sudah ada diatur dalam K3 itu. Ya. Ya. Itu sudah di asuransi kesehatan itu sudah ada ganti rugi dari nilai ganti rugi dari anggota tubuh itu. Betul. Yang satu main 1 jari ya. Satu buku tangan itu memang ada rupiahnya, betul. Ya, ada. Jadi sebenarnya begini, undang-undang ini sebenarnya untuk melindungi karyawan ya. Kalau karyawan tidak perlu dia dilindungin, ya kita susah juga. Itulah maksudnya kan. Seperti itu kejadiannya. Mereka tidak butuh perlindungan lagi. Mungkin lebih nyaman diselesaikan secara kekeluargaan, Pak. Itulah aturan keluargaan itu sudah dikasih duit ya kan 10 juta. Jadi kita tuh masih jauh dari standar safety yang sebenarnya gitu. Ya, tapi semoga akan berubah nanti. Iya. Oke? Ya, mungkin kalau ada lagi mungkin silakan. Kalau tidak ada mungkin kita tutup dulu. Ya, bisa diteruskan di grup ya. Ya, baik.
Baik, terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat ya untuk pelatihan kita kali ini. Dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa lagi lain kesempatan. Baik. Terima kasih. Ya.